Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari pagi ini kita datang di hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah bagi kami, hari yang baru Tuhan. Kiranya senantiasa Engkau menyertai kehidupan kami, menuntun hidup kami Tuhan, untuk selalu dapat hidup dalam hidup yang penuh dengan berkenan di hadapan Engkau. Lindungi kami ya Tuhan dan jaga kami. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu bertemakan tentang Alkitab gadis kecil. Saat ini sangat mudah bagi kita untuk memperoleh sebuah Alkitab. Ada di berbagai toko buku. Juga bahkan sekarang Alkitab yang dalam versi elektronik dan dapat diunduh di telepon genggam. Ini semua adalah berkat adanya lembaga Alkitab yang menerjemahkan dan menerbitkannya dalam berbagai bahasa. Namun, di balik semua ini ada perjuangan seorang gadis kecil yang perlu kita tahu. Ada seorang gadis yang bernama Mary Jones. Ia lahir dalam keluarga sederhana di Inggris pada tanggal 16 Desember tahun 1784. Sejak kecil, Mary Jones rajin ke gereja bersama orang tuanya. Ia selalu terpesona mendengar berbagai kisah yang ada di dalam Alkitab. Ia pun ingin memilikinya. Namun, pada saat itu, Alkitab sangat jarang dan juga sangat mahal. Ayahnya tidak mampu membelinya. Lalu, Mary Jones mencari cara supaya ia bisa memperoleh Alkitab. Yaitu sejak umur 9 tahun, Mary Jones beternak ayam dan juga mengerjakan banyak hal dengan membantu tetangga-tetangganya, dan ia mendapat upah. Lalu upahnya ia tabung. Selama 6 tahun, uangnya cukup untuk membeli sebuah Alkitab. Untuk mendapatkan Alkitab itu, Mary Jones harus berjalan kaki sejauh 40 km untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Tuan Charles, yaitu sang penjual Alkitab. Perjuangan Mary membuat Tuan Charles terharu. Ia pun membagikan kisah Mary kepada teman-temannya, dan mereka bertekad untuk mendirikan suatu lembaga yang dapat menyediakan Alkitab agar orang-orang lebih mudah memperoleh Alkitab. Inilah kisah di balik berdirinya lembaga Alkitab di Inggris, juga di berbagai negara lain, termasuk di Indonesia. Kisah Mary ini membuat saya tertegun. Betapa mudahnya kita mendapatkan Alkitab, tetapi betapa kurangnya rasa haus untuk membaca dan merenungkannya. Mary Jones yang mengetahui bahwa Alkitab adalah perkataan Allah yang penuh kuasa, sehingga ia rela berjalan 40 km hanya untuk mencari dan mendapatkan sebuah Alkitab. Seberapakah kita mengenal Alkitab atau firman Tuhan ini? Apakah kita tahu bahwa firman Tuhan yang penuh kuasa ini mampu mengubah hidup kita? Padahal kita mengerti bahwa firman-Nya berkuasa untuk menuntun dan memelihara hidup kita
di jalan yang benar. Simpanlah firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kita. Niscaya hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan dan berkenan di hadapan Tuhan. Allah yang telah mengungkapkan isi hatinya melalui Alkitab, kiranya kita tekun menyelidikinya dengan penuh cinta. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97 berbunyi, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Kiranya kita juga mempunyai kerinduan untuk mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan firman-Nya sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Janjimu